Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu ya. Beberapa video saya sebelumnya tentang ERP Next rupanya mendapat sambutan yang cukup baik dari teman-teman. Tentu saja banyak pertanyaan dan diskusi yang menarik yang bisa kita gali dari software open source yang satu ini ya. Mungkin nanti di video-video selanjutnya kita akan lanjut bahas satu persatu modulnya. Namun dalam video kali ini, kita akan mencoba mengeksplorasi sebuah modul yang sangat menarik, terutama karena mempengaruhi hajat orang banyak, terutama dalam hal gaji, yaitu modul HR dan payroll, alias modul sumber daya manusia dan penggajian. Seru kan? Tetapi sebagai disclaimer, saya tidak begitu paham terhadap dunia SDM dan penggajian ya. Jadi saya hanya akan mencoba menampilkan modul HR yang ada di ERP Next ini, tetapi tidak mencoba menjawab semua kebutuhan teman-teman akan sistem SDM dan penggajian atau perihal kepatuhan terhadap pasal-pasal peraturan pemerintah Indonesia yang terkait yang sekiranya bisa diakomodir oleh sistem ini. Dan mohon maaf jika nanti saat melakukan eksplorasi ada workflow yang macet, terutama karena modul HR ini terkait erat dengan modul akuntansi yang sayangnya saya juga tidak paham teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman juga bisa kasih masukan atau koreksi di kolom komentar ya. Karena semua komentar teman-teman sangat berharga untuk memperkaya khasanah kita bersama. Kalau kita lihat bersama, sepertinya modul-modul di HR ini sudah cukup lengkap ya. Tampaknya siklus dalam HR sudah terakomodasi di ERP Next ini ya. Misalnya dari rekrutmen, onboarding, absensi, claim atau reimbursement, penggajian, pelatihan, penilaian kinerja, karir karyawan, hingga keluarnya karyawan. Kita akan lihat satu persatu modulnya sambil kita lihat apakah cocok diterapkan di perusahaan dan apakah sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia. Tentu perlu bantuan teman-teman yang mengerti benar masalah ini ya. Jadi mohon tuliskan pendapat dan masukan teman-teman di kolom komentar ya. Teman-teman, di sebelah kiri di sini ada banyak menu seperti overview, employee life cycle, recruitment, dan lain-lain ya. Tetapi ini muncul karena saya login sebagai administrator ya. Nanti kalau teman-teman login sebagai karyawan biasa, tentu akan lebih terbatas ya, seperti ada shift dan attendance, kemudian leave, kemudian expense claim. Seperti itu aja sih teman-teman. Ini karena saya login sebagai administrator ya. Kalau kita lihat overview di sini, ini ada menu yang sangat banyak ya. Ini kebanyakan untuk setup, seperti untuk setup company, branch, department, designation. Ini mungkin penamaan jabatan-jabatan mungkin ya. Kemudian ada employee, leaves dan sebagainya. Ini kebanyakan untuk setting-setting teman-teman. Nah, kalau kita masuk ke employee life cycle, ini mungkin siklus dari perjalanan karyawan kita ya, mulai dari rekrutmen, tetapi ini rekrutmen ada menu sendiri ya. Kemudian ketika ini sudah menjadi karyawan, maka akan masuk sebagai employee life cycle di sini, mulai dari onboarding, kemudian ada journey-nya, mungkin ini perjalanan karirnya ya. Kemudian kalau ada keluhan-keluhan bisa masuk ke grievance. Kemudian kalau ada training-training kita bisa masukkan catatannya di sini. Nah ini exit kalau keluar ya. Jadi baik keluar karena resign, keluar karena PHK atau karena pensiun sebenarnya masuk ke sini semua ya teman-teman ya. Kemudian ada daily work summary. Kemudian ini ada report-reportnya. Mungkin kita akan coba satu-satu ya teman-teman ya, mulai dari rekrutmen. Nah, di sini contohnya ada job opening, artinya kita nanti akan membuat iklan untuk lowongan ya, iklan lowongan kerja. Kemudian kita nanti akan catat para pelamar di job application di sini ya. Kemudian nanti ada
job offering, kita mungkin tawar-menawar dengan karyawannya ya, apakah nanti dia akan masuk atau enggak gitu ya. Mungkin kita akan coba lihat di sini. Saya sudah membuat satu lowongan di sini namanya marketing manager. Coba kita bikin satu lagi ya. Job title mungkin IT manager ya, statusnya open, designationnya jabatannya ya. IT apa ada di sini? Oke, kita masukkan ke CTO. Wah, oke lah, kita masukkan ke CTO boleh ya. CTO, berarti ini kita job title-nya kita tuliskan CTO gitu ya. Kita mau tutup tanggal berapa nih lowongannya? Misalnya tanggal 31 Maret. Ini company-nya adalah kita, contohnya Swatizen Karya Mandiri. Employee type-nya kita mau rekrut untuk full time. Departemennya apa di sini? IT belum ada ya teman-teman ya. Oke, kita masukkan ke operation aja dulu lah sementara lah ya teman-teman ya. Location, oh ini kita nggak ada location lah ya. Ini kalau kita mau publikasikan di website kita, kalau kita menggunakan website dari frappe.io, ini akan otomatis di publish juga di situ ya teman-teman ya. Ini contohnya kalau ada keterangannya lebih lanjut, misalnya minimum, atau kita tuliskan satu, lulusan S2 bidang IT misalnya, dua telah memiliki atau pengalaman gitu aja langsung ya, pengalaman 10 tahun di bidang atau di jabatan CTO. Wah, ini jabatannya tinggi soalnya, jadi kita harus cukup tinggi kualifikasinya teman-teman ya. Nah, ini untuk salary paid per, jadi per month ya. Lower range, contohnya kita kasih gaji minimalnya 50 juta. Upper 120 juta. Ya, ini contohnya kalau perusahaan kita sudah kaya, tentu kita bisa membayar setinggi itu ya teman-teman ya. Oke, contohnya kita save. Oke, sudah kita save ya untuk lowongan ini ya. Oke, ini kalau mau di-assign ke siapa boleh nih, contohnya mungkin yang ngurus ya. Oh, ini harus grupnya, assign to me aja lah yang gampang. Oke, save. Oke, kalau udah berarti ini lowongannya sudah ya. Jadi contohnya kita punya dua lowongan di sini. Nah, kemudian ada application yang masuk nih. Contohnya ada pelamar nih. Siapa nih pelamarnya? Kita catat di sini. Application name, contohnya siapa ya? Aduh, kalau suruh ngarang nama. Oke, Rudi Hartono misalnya. Ini misal ya teman-teman ya. Job opening yang mana nih? Yang CTO. Oke. Email address rudi@hartonoraya.com. Ya, oke. Phone numbernya, statusnya open, country Indonesia, source and rating. Source-nya dari mana nih? Oh, mungkin dari campaign email kita ya. Application rating. Oh, kita bisa kasih rating di sini, nggak usah lah. Nah, ini kalau mau kita catat resumenya atau kita lampirkan boleh ya teman-teman ya. Dia minta salary expectation-nya, dia mintanya 30 juta. Oh, kok lebih rendah? Upper range-nya 50 juta. Wah, soalnya kita nggak publish angka yang kita tawarkan ya. Jadi kalau misalnya ada pelamar yang qualified tapi dia mintanya sedikit ya langsung masuk ya. Oke, ini sudah ya, sudah kita simpan dari job application. Coba kita lihat di sini sudah muncul ya. Rupanya ini Kanban view ini muncul di semua record ya. Jadi kita bisa lihat dalam bentuk Kanban view. Jadi statusnya kita bisa bikin job application Kanban.
based on status. Nah ini contohnya. Contohnya kita sudah reply, nanti kita pindahkan ke sini teman-teman. Nah nanti dari sini kita akan reject atau hold atau accepted. Nah jadi kita bisa geser-geser teman-teman. Kita masuk ke list aja di sini. Filternya kita ilangin. Jadi contohnya ini kita sudah reply. Kemudian dari sini apa yang bisa kita lihat teman-teman? Oh nggak ada ya. Assign tuh, jadi contohnya di assign ke saya aja yang mau ngurusin gitu ya. Jadi saya nanti akan ngurusin untuk pelamar ini teman-teman. Oke. Kemudian dari sini interview. Wah, jadi dari sini kita bisa lakukan interview nih karena ini sudah di assign ke saya. Jadi saya bisa buat supaya ini interview teman-teman. Interview round. Loh, ada roundnya segala ya. Create interview round. Oke. Interview atau wawancara awal lah gitu ya, wawancara awal. Interview type-nya nggak usah diisi, nggak apa-apa ya. Interviewernya saya deh. Kemudian kalau misalnya banyak yang mau interview, kita bisa tambahkan di sini ya. Designation-nya kita kosongin aja. Ini baru master interview round-nya ya. Coba kita klik di sini. Oh, skillnya harus diisi. Skill set. Skill setnya ada. Contohnya di sini apa coba? Apa ya? Skill name. Karena kita awal ya, jadi ya mungkin performance ya. Saya nggak tahu nih. Ini harus tanya ke orang HRD ya. Melihat bagaimana performa awal atau penampilan atau pembawaan dari pelamar, performance atau pembawaan ya. Ini contoh aja lah ya. Yang pasti sih orang HRD pasti tahu ya. Kalau saya sih ngarang-ngarang aja ya. Oke, kita simpan dulu di sini. Oke, sudah bisa kita simpan. Jadi kalau kita lihat di sini, kita masuk sini ya. Job application, filternya kita ilangin dulu. Kita masuk ke sini dan kita create interview round wawancara. Create interview. Apa yang dilakukan di sini? Interviewernya saya, schedule on tanggal. Sekarang tanggal berapa teman-teman? 26. Berarti tanggal 27 deh. Tanggal 27 jam 08. Nggak bisa diketik ya. Berarti kita harus geser di sini. Oke. Jam 8 sampai jam 9 gitu deh. Oke. Interview summary kalau ada summary-nya di sini. Oke, pelamar oke, gitulah ya. Kemudian kita save. Nah, dari sini action-nya apa? Kalau ada reschedule interview, nah ada feedback-nya apa? Di sini kita bisa taruh feedback-nya. Feedback dari pelamarnya kali ya. Misalnya di sini kita tulis pelamar sudah oke kok. Gitu ya. Oke, kita simpan. Kemudian kita submit feedback. Oke, kita kasih ratingnya banyak lah ya, supaya langsung diterima. Resultnya clear. Oke, berarti ini bisa diterima nih. Kemudian kita submit. Oke, submission of interview feedback before interview schedule date is not allowed. Asem, kita harus ganti reschedule dulu. Aduh, reschedule hari ini deh. Oke, hari ini. Nah, email account. Waduh, setup email account. Oke teman-teman, intinya begitu ya teman-teman ya. Saya ini belum setup emailnya ya. Ini kayaknya langsung otomatis meng-email ke yang bersangkutan ya. Tapi ini karena saya belum setup emailnya, pasti akan error ya teman-teman ya. Intinya begitu. Kita kembali ke rekrutmen lagi. Job application-nya sudah oke. Kemudian ini job offer. Ini kalau ada workflow yang macet-macet, kita langsung lewat aja ya teman-teman ya. Intinya kita ingin mencoba melihat kelengkapan dari workflow-nya.
karena kadang-kadang memang ini masalahnya sih sepele-sepele karena saya belum setup emailernya ya, setting emailnya jadi macet. Tapi kurang lebih teman-teman dapat gambaran seperti apa ya. Ini contohnya add job offer, nah, job aplikan. Nah, contohnya Rudi Hartono tadi, offer date. Jadi ini contohnya kita sudah kasih penawaran ya. Ini kalau ada template-nya, kemudian termnya seperti apa, dan seterusnya ya. Ini kalau ada keterangan term and condition. Jadi ini seperti dokumen awal supaya nanti disetujui bersama ya. Ini kalau sudah oke, kita submit aja. Yes. Nah, ini sudah kita submit. Waiting respon. Oke, contohnya misalnya dari Rudi Hartono-nya sudah accept ya contohnya. Kemudian kita update. Nah, ini kalau sudah update, kita bisa langsung create employee. Wah, selamat bergabung Rudi Hartono. Kita langsung create employee-nya. Nah, ini detailnya baru kita masukkan. Mail, date joining, hari ini juga. Kemudian date of birth, tahunnya digantilah, ini contohnya tahun 2000 gitu ya. Kemudian middle name, last name-nya Hartono gitu. Oh sorry, middle name-nya Hartono, last name-nya Raya. Ini ngarang ya teman-teman ya. Oke, salutation, Mister. Ini user detailnya ya, nanti kan akan masuk ke perusahaan kita, masuk departemennya. Tadi kita masukkan ke operation, kemudian report ke saya dong. Wah, branch-nya nggak ada, grade-nya. Nah, ini kita harus bikin grade gajinya ya teman-teman ya. Ini saya sudah bikin contohnya grade 1. Kemudian employee type-nya contohnya full time. Employee number, wah ini harus kita bikin sih. Oke. Kita kasih nama nomor SWA 007. Wah, James Bond ini. Oke, dan detailnya joining, kemudian address and contact, attendance and leave, salary. Ini apa ini? Attendance ini berarti holiday list-nya menggunakan. Nah, ini saya sudah bikin master untuk hari libur tahun 2025. Ini kalau ada shift-nya juga. Kemudian kalau ada expense approver, contohnya saya yang akan approve di sini. Kemudian kalau ada shift request approver, saya juga. Cuti yang approve siapa? Saya juga deh. Oke. Default shift-nya nggak ada. Oke. Kemudian salary-nya. Nah, ini dia cost to company. Nah, ini yang saya sebutkan tadi harus terkait langsung dengan accounting ya. Ini ada payroll cost center-nya. Kita masukkan kemana? Oke, ke ini aja lah ya yang ada. Saya nggak mudeng ya teman-teman ya. Nanti coba kalau teman-teman paham bisa ditulis di komentar. Cost to company CTC tadi mintanya berapa tadi? 30 juta. Padahal kita nawarinya minimal 50 juta teman-teman. Dia kok mintanya 30 juta aja ya. Wah ya, syukurlah. Salary currency, IDR, salary mode, oke lah ini kosongin aja. Kemudian personal detail, marital status, contohnya dia sudah married, golongan darahnya O. Oh gitu. Nah ini kalau ada family background, health detail, contohnya kalau misalnya tinggi, berat, ada alergi, ada medical concern dan sebagainya. Ini kalau ada health insurance BPJS. Nah, ini kita belum bikin ya, belum bikin masternya. Tapi bisa sih nanti kita tulis di sini BPJS misalnya. Ini kalau ada pasportnya, kemudian profilnya. Ini kalau dia exit. Tapi kan ini baru masuk ya, jadi kita nggak perlu sampai exit. Tapi kalau kita lihat detail dari master employee-nya cukup detail ya teman-teman ya. Keren sih. Dan kalau kita lihat misalnya kita membuka datanya dari Rudi Hartono Raya ini, berarti ini sudah banyak informasi yang bisa kita lihat sekaligus dari joining, kemudian alamat, kemudian personal detail, ada kalau dia keluar dan koneksinya. Nah ini koneksinya
dia life cycle-nya bisa kita lihat, onboarding-nya kapan, transfer kapan. Onboarding itu kayak orientasi ya teman-teman ya. Kalau ini sih karena level tinggi nggak usah pakai orientasi lah, langsung aja diterima. Ini termasuk ke payroll-nya, dia masuk ke salary structure assignment-nya kemana, dan ada salary slip-nya, nanti sudah berapa kali ada slip gajinya akan muncul di sini teman-teman. Oke, keren ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat di rekrutmen, jadi kita sudah ini grafik untuk job openingnya ya. Kemudian kita sudah punya 1 karyawan. Wah, asik juga ini. Nah, teman-teman, kita juga bisa lihat di employee life cycle ini ya. Jadi kita lihat di sini new hires this month. Oke, kita dapat Rudi Hartono Raya di sini. Nanti kalau ada yang keluar akan muncul daftar di sini siapa aja yang keluar. Kemudian kalau yang training siapa aja akan muncul di sini teman-teman ya. Ini kebetulan no data. Kalau ini ada 1, kita hire 1 orang di sini. Nah, kemudian kita masuk ke mana lagi teman-teman? Kita sudah masuk ke rekrutmen. Kita onboarding nggak usah lah ya. Ini kayaknya sih begitu-begitu aja, kecuali masukin data aja. Kemudian bagaimana kalau absen atau attendance ya? Nah, untuk attendance itu masuk ke sini teman-teman. Ini nggak tahu ya, apakah bisa digabungkan atau diintegrasikan dengan mesin absensi? Seharusnya bisa sih, karena kalau kita lihat di sini ada menu attendance, ya kita lihat di sini. Ini berarti masing-masing orang harus masukin satu-satu ya. Jadi contohnya saya ini saya belum absen tadi, oke. Saya di sini. Oh, kalau saya sebagai admin, sorry, kalau saya sebagai HRD berarti saya bisa mengakses semua karyawan ya, bisa masukin satu-satu ya. Tapi sebenarnya sih sepertinya ini bisa di-input langsung dari mesin absensi sih. Oke, statusnya apa? Present, absent, on leave, half day. Oke, present. Kalau present, shiftnya apa? Kita nggak usah lah. Apakah telat? Apakah kabur cepat? Nah, ini ada centangnya di sini. Oke, kita save aja. Oh, sorry. Tanggalnya tanggal 26 ya. Udah lewat tadi. Nah, oke, berarti saya sudah masuk di sini. Nah, detailnya seperti ini ya. Submit this document to confirm. Jadi tadi cuma input, udah nge-save, sifatnya sebagai draft. Mungkin tadi pagi ya, sorenya kita harus submit. Permanen, oke, submit. Kalau kita lihat attendance-nya di sini, saya sudah ada presence di sini untuk tanggal, filternya kita ilangin ya. Nah, filter tanggalnya kita ilangin, saya sudah 2 kali absen. Nah, kita mau masukin absen untuk Rudi Hartono tadi. Nah, ini kalau misalnya saya login sebagai karyawan, tentu saya hanya bisa memilih diri saya sendiri ya teman-teman ya. Kemudian statusnya present juga, oke. Kemudian kita submit. Nah, kurang lebih begitu sih teman-teman ya. Ini ada fitur untuk import nggak dari sini? Oh nggak. Oh, ini ada import teman-teman. Nah, ini dia, keren. Jadi mungkin setiap hari bisa import dari file Excel yang dari mesin absensi ya, atau setiap pagi kita import untuk absen yang kemarin teman-teman. Jadi sebenarnya ada importnya ini teman-teman. Oh, keren ya. Ini jadi aman sih, kita bisa import ya. Kita balik lagi ke modul HRD. Jadi teman-teman, sebagai teaser, waduh, saya juga sudah menginstall aplikasi ERP Next yang healthcare ya, namanya Marley Health. Ini keren juga sih teman-teman. Mungkin nanti setelah saya pelajari, mungkin bisa dibikin video khusus ya untuk membahas aplikasi ERP Next yang terkait dengan healthcare teman-teman. Kita balik dulu ke modul HR-nya. Jadi tadi kita sudah masukkan di sini untuk absensinya teman-teman. Nah teman-teman, di sini ada detail banget sih, ada tipe dari shift, lokasi shiftnya ada di mana,
kemudian ada assignment, jadi nanti kita bisa assign seseorang itu masuk shift yang mana teman-teman. Kemudian ada schedule-nya juga, ada schedule assignment, ada request, artinya mungkin ada pergantian shift ya. Jadi saya nggak akan tampilkan semuanya secara detail ya. Dan ini ada juga timesheet. Timesheet ini mungkin terkait dengan pekerjaan kita untuk klien ya. Jadi misalnya kita mengerjakan proyek apa, kita memasukkan timesheet di situ. Jadi kita bekerja untuk suatu klien dan bisa jadi nanti ada biayanya yang diklaim ke klien kita, teman-teman. Ini kerennya di sini, teman-teman. Kemudian di sini ada reportnya, ada monthly attendance sheet. Jadi kita bisa lihat laporannya bulanan. Coba kita lihat seperti apa, teman-teman. Oke. Kalau kita lihat di sini, kita harus create card segala ya. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini per tanggal, teman-teman. Berarti ke kanan ya. Jadi ini contohnya saya di sebelah kanan hadir present gitu, teman-teman. Wah, keren sih. Ini jadi kita bisa monitor pada hari apa aja yang nggak masuk gitu ya. Wah, keren teman-teman. Ini sebenarnya keren sih. Kemudian kita masuk lagi kembali ke mana tadi? Ini sudah ya, shift and attendance sudah oke rasanya. Kita nggak perlu panjang-panjang bahasnya. Nah, di sini ada leave, cuti ya. Nah, ini ada setup untuk liburan ya, tanggal merah. Tanggal merahnya berapa aja nanti kita bisa set di sini, teman-teman. Nah, ini contohnya ada ada settingnya ya. Ini contohnya saya sudah bikin hari libur tahun 2025. Saya belum masukkan semua sih. Males ya teman-teman ya. Mungkin nanti HRD harus setiap tahun harus mengisi seperti ini ya, atau akhir tahun ya, untuk membuat untuk tahun depan. Seperti itu teman-teman. Nah, kita masuk ke sini, kemudian ada leave type-nya juga apa. Ini contohnya leave without pay ya, ini tanpa, jadi cuti tanpa tanggungan ya. Tidak ditanggung, cuti tidak ditanggung. Kemudian ada privilege leave, jadi ini kita dapat hak cuti. Ini kalau sakit, kemudian kalau compensatory off, jadi misalnya kita minggu masuk, kemudian kita akan menggantinya dengan hari Senin misalnya, atau casual leave. Ya, lengkap sih teman-teman ya. Kalau kita lihat sih, ada leave periodnya, leave policy, jadi ada aturannya. Kemudian ada leave block list, ya. Jadi kalau misalnya ada important days, pada hari tertentu kita nggak boleh cuti, kita blok cutinya. Misalnya pada saat deadline. Keren sih. Kemudian ada leave allocation, jadi kita sudah mendaftar atau kita mengalokasikan leave atau cuti untuk minggu depan misalnya, ya. Atau ini tanggal-tanggal tertentu yang dimana cuti bersama mungkin ya, jadi kita kan mau libur lebaran nih, kita bisa alokasikan ya. Atau kita coba bikin cuti, saya menambahkan cuti untuk oke lah, saya sendiri. Leave type-nya adalah leave without pay. Waduh, ini berarti dipotong gaji nih teman-teman. Dari tanggal 28 sampai tanggal 28 total leave 1 hari. Reason mau tahu aja sih gitu ya. Leave balance before application. Saya nggak punya nggak punya jatah nih teman-teman, udah habis nih. Sepertinya sih ini nggak bisa cuti ya, tetap. Karena saya tidak punya jatah, maka ini langsung menjadi leave without pay. Karena jatahnya nggak ada. Gitu teman-teman. Keren sih. Leave approver name saya sendiri. Status open. Status di approve lah, langsung lah. Potong gaji tapi. Save. Already processed for period. Salary already. Sorry. Saya udah bikin ya salary-nya kemarin coba-coba. Berarti saya contohnya untuk, karena dipotong gaji, jadi saya kemarin udah coba-coba untuk bayar gaji ya. Jadi ini tanggal 3 deh. Ini tanggal 3 deh.
Ya, saya belum setup ini ya teman-teman ya, jadi terpaksa saya cuti tanpa tanggungan, tanpa gaji nih. Loh, kok ini kok nggak bisa from date-nya? Tanggal 4, tanggal 5. Loh, kok ini hilang tanggal 4-nya? Sepertinya harus di-refresh teman-teman. Coba kita refresh dulu. Oke. From date Maret tanggal 4 sampai tanggal 4. Loh, kok hilang? Oke, coba kita save aja ya. Leave type-nya hilang ya. Oke. Tanggal 4. Ini kenapa to date-nya hilang juga? Oke, kita kosongin aja. To date-nya tanggal 4. Oke. Ini kayaknya ada bugs teman-teman. Tanggalnya nggak bisa diubah ya. Coba kita lihat di sini filternya. Oke, kita ulangi teman-teman. Penasaran kenapa bermasalah? From date tanggal 4 Maret sampai tanggal 5 deh. Oh, kok hilang ini teman? Tadi bisa yang pertama ya. Oke, to date-nya tanggal 4 juga deh. Nah, ini kayaknya ada masalah teman-teman. Kita ketemu satu bug di sini teman-teman. Oh, ini karena posting date-nya ya. Posting date-nya tanggal 31 deh. Coba ini pengaruh nggak? Iya teman-teman, nggak bisa. Ini kayaknya ada bugs ini. Oke, ini ada bugs. Wah, ketemu bug satu teman-teman. Ini kayaknya tadi karena error yang pertama ya, tapi seharusnya sih enggak ya. Oke, kita lewatkan aja ya. Tapi intinya begitu teman-teman, kita bisa memasukkan cuti di sini. Kemudian yang penting juga kita bisa mengklaim expense teman-teman. Jadi misalnya kita mau klaim. Nah, ini saya juga sudah mencoba klaim ya. Kita bikin klaim lagi di sini. Expense approver-nya, oke, employee-nya dulu. Oke, saya sendiri. Expense approver, ya saya sendiri. Kemudian departemennya manajemen deh. Ini apa tipenya? Misalnya makan. Nah, description makan dengan klien. Amount misalnya 500.000. Sanction, oke. Oke, ini maksudnya yang akan dikenakan ke perusahaan ya, misalnya. Oke, kalau ada pajak, oke, nggak ada pajak lah. Advance payment, ini maksudnya kalau kita ngeluarin dulu kali ya, ngeluarin uang dulu, atau kita minta duluan ke perusahaan, baru nanti dibalikin sisanya gitu kali ya. Oke, kita save aja. Oke, kemudian kita submit. Nah, kita yes. Nah, approval statusnya. Oke, dari approval, contohnya di approve lah, saya approve sendiri. Setelah approve sendiri, kita submit. Yes. Oh, party type can only, oke. Party type can only be set for receivable payment, payable account. Berarti kita masuk ke ke sini ya, akuntingnya, akuntansinya di sini. Jujur saya nggak begitu ngerti ya teman-teman ya. Ini kayaknya terganjal di masalah akuntingnya. Kayaknya ini ada yang masalah nih, ada yang salah nih teman-teman. Nanti mungkin teman-teman kalau ada komentar silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Jadi kita nanti dari klaim ini kita nanti akan masukkan ke payable account-nya apa gitu ya, sehingga kita bisa save teman-teman. Oke, sementara ini masih draft, jadi belum kita submit, kurang lebih demikian ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke performance.
Nah, ini ada penilaian kinerjanya teman-teman. Ini kalau ada template-nya, appraisal template, kita bisa bikin di sini ya. Jujur saya nggak ngerti ini template-nya apa, KRA itu apa. Kemudian, jadi ini KRA-nya mungkin bisa banyak ya di sini ya. Kemudian weight-nya, oh ini mungkin poin-poin penilaiannya kali ya. Poin-poin penilaiannya. Jadi kalau misalnya template-nya penilaian 360, isinya apa aja di sini poin-poinnya, terus nanti bobotnya berapa bisa dituliskan di sini ya. Kemudian pemberian ratingnya bagaimana bisa di sini teman-teman. Wah keren sih. Cuma saya nggak begitu paham teman-teman ya. Jadi mohon maaf. Semoga teman-teman yang lebih tahu mau berkomentar ya. Kemudian ada employee feedback kriteria. Sorry agak serak teman-teman. Nah di sini ada appraisal dan seterusnya ya. Ada goalnya. Kemudian ada energy point. Oh apa ini energy point ini? Nggak mudeng saya. Nah ini kemudian kalau setelah dinilai sudah di appraisal, performance-nya sudah dinilai, maka ada employee promotion. Oh keren sih. Jadi kita bisa promosikan. Saya dipromosikan menjadi apa? Nggak tahu. Kita bisa edit full form. Nah, karena mungkin promosi nggak hanya dari jabatannya ya, tetapi mungkin dari gajinya bisa dinaikkan juga teman-teman. Oke, keren ya, kurang lebih begitu teman-teman kita untuk performance. Nah, kemudian kita masuk ke salary. Wah, ini dia yang keren nih salary-nya nih. Ini ditampakkan per bulannya ya. Ternyata kita belum bayar salary ini. Jadi di sini ada salary komponen. Contohnya ini saya udah bikin ya, ada komponennya apa aja. Ada tunjangan makan, tunjangan transportasi. Kemudian kalau ada leave encashment, ini maksudnya apa ya? Mungkin kalau nggak diambil kali ya, atau pengurangan kalau cuti tidak ditanggung ya, atau nggak tahu, saya nggak tahu ya. Kemudian ada arrear, ada basic, income tax. Oke. Mungkin teman-teman yang paham silahkan berkomentar ya. Tetapi yang keren nanti itu ada formulanya teman-teman. Jadi contohnya di sini ada income tax slab, kemudian ada salary structure juga. Ini contohnya saya bikin grade-grade-nya untuk salary structure-nya, gaji grade 2 misalnya seperti apa di sini. Kemudian earning and deduction. Di sini ada formulanya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita edit, di sini ada condition and formula. Nah, ini ada kayak semacam makronya teman-teman ya. Sayang saya nggak terlalu paham, belum saya pelajari lebih detail, tapi kurang lebih ini ada fiturnya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung apa ya, pajak ya, kan pajak itu ada progresif ya, pajak progresif setiap bulannya sudah mencapai ke PTKP atau belum. Kalau sudah maka sudah mulai dikenakan pajak. Nanti pun itu nanti ada progresif, sampai sekian pajaknya berapa, sampai sekian pajaknya berapa. Memang pajak di Indonesia ini pusing ya teman-teman ya. Oke. Ini contohnya untuk salary structure-nya teman-teman. Kemudian account-accountnya di sini ada payment account-nya, contohnya diambil dari kas besar ya. Kemudian di sini ada salary structure assignment. Jadi kita masukkan kemana nih? Contohnya saya masuk gaji grade 1. Nah tadi kita belum masukkan Hartono ya, Rudi Hartono. Kita tadi sudah set gaji grade 1 dari tanggal 1 Maret. Salary structure not found. Oke. Oh ini berarti sudah mulai menggaji, berarti kita 1 Februari. Loh, salary structure not found. Oh, kacau ini. Wah,
Kenapa ini? Oke. Intinya begitu ya teman-teman ya. Ini kayaknya mungkin karena ada masalah di network saya dari server yang berbeda teman-teman dari yang kemarin. Oke, kemudian payable-nya di sini masuk ke nggak ngerti juga teman-teman. Jadi silakan teman-teman yang paham ya. Intinya begitu, ada salary structure assignment. Contohnya ini kalau di sini saya sudah berhasil ya. From date, from date-nya tanggal 1 saya ya ngesetnya. Oke. Dan berapa gajinya contohnya. Nah, ini saya menggaji diri saya sendiri ya, suka-suka ya teman-teman ya. Suka-suka saya gaji saya sendiri. Ini pun juga cuma bohong-bohongan ya. Oke teman-teman, itu adalah salary payout ya. Nah, di sini ada perhitungan untuk taxnya juga ya, tax and benefit ya. Saya sih nggak begitu paham ini sampai sejauh mana bisa mengakomodasi peraturan ketenagakerjaan atau keuangan Indonesia ya. Mungkin teman-teman perlu mencobanya juga supaya nanti kita dapat informasi apakah bisa sesuai atau enggak. Contohnya di sini ada income tax slab, saya nggak mudeng juga. Terus ada tax exemption, pembebasan pajak. Ada deklarasinya juga teman-teman. Kemudian ada benefitnya juga apa aja, misalnya tunjangan-tunjangan seperti kendaraan ya, atau perumahan juga bisa ya. Kemudian ini ada reportnya juga teman-teman. Kemudian kalau kita lihat kembali ke employee life cycle ya, kita contohnya tadi langsung keluar boleh juga teman-teman. Jadi ini employee separation, jadi ini ada template-nya juga ya. Ini mungkin ada kayak formulirnya teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya kita masuk ke sini, filternya kita ilangin, kemudian add employee, contohnya employee siapa yang mau keluar gitu ya. Kita edit full form, separation begin on tanggal 27. Wah, saya nggak tahu nih separation ini maksudnya keluar atau pemisahan ya. Seharusnya pemisahan tuh berarti dia keluar kali ya, atau dia mungkin ditugaskan keluar mungkin ya, saya nggak tahu sih. Teman-teman komentar ya kalau ada info. Nah, kemudian kalau benar-benar keluar tuh exit tadi ya. Kalau separation tuh berarti apa? Mungkin pindah ke cabang gitu ya. Iya betul, mungkin pindah ke cabang ya. Kemudian kalau exit bener, berarti ini betul-betul keluar sih. Berarti dia sudah mengajukan separation. Kemudian kita juga perlu mengadakan exit interview. Iya betul-betul keluar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, rasanya begitu aja dulu kali ya. Jadi teman-teman tolong tuliskan komentar atau mungkin ada sesuatu hal yang perlu kita gali bersama. Tetapi rasanya sih cukup menarik dan cukup lengkap sih. Cuma saya tidak pada posisi yang bisa mengatakan ini sesuai atau enggak digunakan di perusahaan di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang HRD mesti langsung mencobanya dan mungkin bisa menilai apakah ini bisa cocok atau enggak, ataukah fitur-fitur seperti formula tadi bisa digunakan atau enggak ya. Tetapi sebenarnya ini cukup lengkap ya. Mungkin tadi ada bug sedikit di sana sini, mungkin karena saya kemarin sudah coba-coba dan ada masalah karena ini saya menggunakan network yang berbeda ya. Mungkin sebegitu dulu teman-teman dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like jika teman-teman suka, subscribe jika belum, dan share ke teman-teman yang lain, siapa tahu mereka membutuhkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang tidak kalah seru. Bye.